Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sidang dugaan kasus korupsi impor gula oleh terdakwa Tom Lembong kembali bergulir hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dua saksi diperiksa di awal sidang termasuk anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel. Salah satu saksi dalam persidangan yang dihadirkan diantaranya anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel yang merupakan ex-direktur bahan pokok strategis Bakopstra Kemendak. Sidang sempat diwarnai interupsi lantaran Rahmat Gobel tidak ingat soal beberapa surat yang ia tanda tangani semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2014-2015. Interupsi dilayangkan tim kuasa hukum Tom Lembong hingga berujung ketegangan dengan Hakim anggota Alfi Setiawan. Tim kuasa hukum Tom Lembong berinisiatif menampilkan surat yang pernah ditandatangani saksi Rahmat Gobel semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Namun Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika menolak. Selain Rahmat, jaksa juga menghadirkan ex-direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardana. Sampai keterangan dua saksi tadi tidak ada yang dilanggar oleh terdakwa dalam hal ini Pak Tom Lembong. Karena tadi ada beberapa hal yang disebutkan tadi dikatakan tidak diatur. Bukannya melanggar aturan, tapi tidak diatur dalam aturan. Ya, jadi itu berbeda. Karena dalam pasal pidana itu seseorang bisa dikenakan pidana kalau dia betul-betul melanggar pasal yang dimaksud. Sedangkan ini tidak ada pasal ataupun aturan yang dilanggar. Cuman memang pada waktu itu aturannya tidak ada sehingga Pak Tom mengambil satu kebijakan. Ya, kembali lagi pada kebijakan. Dan ternyata kebijakannya pun menghasilkan hal yang positif. Jadi tidak ada permasalahannya. Nah lalu tadi banyak sekali baik dari anggota Majelis Hakim yang membuat kesimpulan yang tadi keliru. Ya, yang kami tadi ralat. Karena ternyata misalnya contoh tadi dikatakan tentang bahwa anggota Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pak Rahmat Gobel menolak permintaan dari Enkopar untuk memperpanjang misalnya. Padahal tadi begitu kami klarifikasi bukan menolak, tapi dia belum menjawab perpanjangan itu. Karena kenapa? Karena beliau keburu diganti. Karena permintaannya tanggal 27 Juli, beliau awal Agustus sudah diganti. Jadi belum sempat menjawab. Nah, yang menjawab itu adalah Pak Tom Lembong. Dan Pak Tom Lembong menyetujui perpanjangan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi sampai pemeriksaan tadi belum sama sekali ada indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong. Dan kami juga tadi kembali mengingatkan tentang audit BPKP. Ya, audit BPKP itu sampai saat ini belum ada yang menunjukkan tentang kerugian uang negara itu. Tom Lembong terjerat kasus impor gula karena terbitkan izin impor yang dianggap tidak sesuai aturan. Atas izin yang diterbitkan, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong terjerat dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Tom Lembong dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Kejaksaan Agung menyebut Tom Lembong menerbitkan surat itu tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Surat yang diterbitkan Tom Lembong diberikan kepada 10 orang yang juga menjadi tersangka kasus korupsi impor gula. Akibat keputusan itu, Tom Lembong dituduh telah memperkaya 9 pihak swasta dan merugikan negara. Meski 9 tersangka telah mengembalikan uang tersebut, namun mereka tetap diproses hukum bersama Tom Lembong. Total kerugian negara yang diakibatkan atas kasus ini adalah 578 miliar rupiah. Meski seluruh dakwaan telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, namun kuasa hukum Tom Lembong mengajukan eksepsi dan menolak seluruh dakwaan jaksa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.